Hai, balik lagi sama aku Ami, di mana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Aku seorang ibu dari 2 orang anak dan penghasilan kami secara bulanan, namun aku mengelola beberapa variable expenses beserta savings and sinking fund secara tunai. So if you think you like this kind of video, please stay tuned. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah ngeluangin waktunya untuk ngeklik video aku dan untuk nonton video aku. It really appreciated. Aku sangat bersyukur dan menghargainya. Dan kalau kalian suka dengan video mengenai budgeting dan juga planning, please feel free to join the community. Klik tombol subscribe-nya kalau kamu belum subscribe, dan kalau kamu udah subscribe, selamat datang kembali. Oke, kita langsung aja. Di sini aku punya anggaran untuk minggu ketiga di Maret, periode 16 sampai dengan 22 Maret gitu ya. Budgetnya 2 juta rupiah. Dan sebetulnya ini aku ambil porsinya itu dari THR. Jadi makanya kenapa nominalnya agak sedikit lebih banyak dibandingkan cash stuffing atau cash planning aku biasanya. Oke, di sini aku udah sempat kurangin gitu ya untuk parkir dan juga untuk kids. Jadi parkir itu 125.000 dan juga untuk uang jajan anak itu di 75.000. Jadi aku masih ada 1,8 juta rupiah yang bisa aku allocate untuk beberapa sinking funds yang pengen aku kejar. Begitu juga dengan savings challenges. Oke, kita mulai. Pertama kita mulai dari high priority binders aku. Ini aku dorong sedikit. Oke, untuk high priority binder atau si binder hitam, di sini yang mau aku isi bills. Jadi bills ini saat ini baru ada 100.000. Ini mau aku tambahin seperti biasa di 100.000 lagi untuk bills. Kemudian untuk car maintenance, ini sebetulnya aku cuma mau balikin uang yang ada di tabungan aku. Dan tadinya aku pengen dia bener-bener langsung gitu ya, aku isi setiap bulan. Tapi karena ini uang THR, aku punya beberapa prioritas yang aku mau duluin. Jadi mungkin aku bakal langsung aja. Karena ini THR, one of the most important thing is for me to fill in this one. Jadi aku pengen bisa segera ngisi ini, dan saat ini baru ada 800.000. Target aku sebetulnya ini di 1 juta rupiah, 1 juta atau 1,5 juta rupiah ya. Tadinya ini aku targetin di 2 juta rupiah gitu ya teman-teman, tapi ternyata aku nggak perlu untuk anggaran sebanyak itu, karena sebetulnya THR ini untuk ART, dan ini tuh ada 2 komponen ya kalau aku boleh bilang. Yang pertama itu komponen THR yang emang aku kasih sendiri atas nama kami sekeluarga untuk si asisten rumah tangga. Tapi ada juga komponen yang aku tuh nambahin THR untuk urunan bertiga. Jadi aku, adikku, dan ibuku. Jadi makanya di sini tuh aku anggarin mungkin sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Dan saat ini baru kekumpul di 800.000. So, aku mau duluan untuk tulis THR di sini. Dia mau aku tambahin di 100.000. Nanti dia bakal aku tambahin lagi sih sebetulnya. Tapi untuk saat ini atau di minggu ini dia bakal aku isi 100.000 dulu. Lalu yang juga mau aku isi di sini mungkin untuk emergency fund. Jadi di sini saat ini ada 700.000. Goal aku sebetulnya 10 juta untuk 1 tahun. Dan karena di emergency fund gitu ya, jadi kadang ketika aku emang butuh ambil uangnya, dia langsung aku ambil, which I know I'm not supposed to do that. Maksudnya kan harusnya dia tetap aku isi terus aja gitu ya, sampai full di 10 juta. Tapi aku juga gak kepengen aku tenggelam di perasaan bahwa aku tuh gak boleh make uang yang aku punya di dalam binder ketika aku butuhin. Jadi aku agak sedikit loose gitu ya sama aku sendiri. Maksudnya aku nggak terlalu ketat gitu soal aturan penggunaan uang yang ada di dalam binder-binder aku. Oke, jadi untuk emergency fund ini mau aku tambahin juga
di 300.000. Karena ini emang lagi aku kejar banget, jadi dia mau aku isi di 300.000. Dan nanti ketika dia udah nyampe 1 juta, which is after this dia akan jadi 1 juta, dia bakalan aku cash and stuff untuk aku setor balik ke rekening bank aku. Jadi biar dia lebih aman, nggak aku pakai-pakai. Oke. Yang lainnya yang mau aku prioritasin mungkin ada di event finder aku. Jadi di sini aku juga taruh kategori lebaran. Jadi kalau tadi di sini kategori THR untuk ART, di sini ada kategori lebaran untuk dibagi ke ponakan-ponakan gitu ya, ataupun untuk aku beli gift and ya souvenir ketika nanti hari raya. Dan saat ini baru kekumpul 635.000, which sebetulnya awal tahun kemarin, atau sebetulnya bukan awal tahun, tapi waktu tahun lalu aku nentuin untuk bikin budget Idul Fitri ini tuh aku anggarinnya di 2 juta juga. Tapi ini masih jauh. Jadi mungkin untuk lebaran ini dia saat ini bakal aku tambahin di 115.000 maybe. 35 ditambah 115 dia kan jadi 750.000. Tapi aku punya krisis kemarin, aku sempat bilang krisisnya itu krisis mencari uang pecahan. Jadi kalau aku kasih 50.000 aku tuh harus balikin 35.000 dari amplop ini. So aku mau cek dulu. Oke, aku punya 20, 10, dan 5. Jadi pas banget 35.000 nya. Jadi kayaknya di lebaran ini atau di amplop kategori lebaran dia bakal aku anggarin 115.000. Oke, lebaran 115.000. Oke. Aku mau cek dulu karena dari tadi aku ngoceh dan aku nggak ngeh ini udah aku kurangin atau belum. Oke, jadi sekarang masih ada 1.185.000. Ya, jadi itu tadi yang udah aku mau prioritasin lebih dulu, udah aku masukin. Sekarang aku bakal run through lagi untuk high priority binder aku. Car maintenance ini aku bakalan skip. Car tax juga aku skip karena ini udah aku bayar. Mungkin aku baru akan mulai nyicil lagi gitu ya, ngumpulin untuk car tax atau pajak kendaraan tahun depan. Itu startnya di mungkin bulan depan, April. Emergency fund ini tadi udah aku isi. Extra debt ini mau aku tambahin karena kan THR ini bukan uang rutin ya, jadi dia bakal aku tambahin 150.000 untuk anggaran di minggu ini. Lalu untuk high school dan ya high school ini bakal aku tambahin juga. Saat ini masih jauh dari target. Walaupun aku juga masih punya banyak waktu sih sebetulnya untuk ini. Tapi high school mau aku anggarin di 100.000. Sementara untuk home maintenance ini is not really a priority, dan sebetulnya dari 115.000 ini kayaknya nanti bakal aku cash and stuff karena aku sempet pergi ke satu toko furniture Jepang yang baru buka. Sebetulnya mungkin dia nggak baru buka ya, tapi di toko atau di mall yang deket dari rumah aku tuh dia baru buka. Kemarin aku beli kayak pan gitu untuk bikin tamagoyaki. Jadi kayak omeletnya orang Jepang gitu ya, kalau teman-teman tahu yang bentuknya tuh kotak. Dan itu harganya 75.000 di Nitori I think. Dan ya ini nanti bakal aku cash and stuff. But for now, let's just leave it that way. House tax ini juga salah satu prioritas. House tax bakal aku isi di 100.000. Sebetulnya icon ini atau per icon tuh sebetulnya dia hanya 92.000 ya. Tapi aku sulit untuk ngebalikinnya kalau 92.000. Oh, 2, 4, 6, 8. Aku punya sini kembaliannya 8.000. So maybe, cuma mungkin ya, dia bakal aku isi di 98.000. 92.000 aja deh. Sesuai ikonnya biar aku nggak bingung. Jadi ini tadi aku tambahin 100, aku kurang 92. 843. Oke, junior high.
Junior high ini bakal aku isi juga. Ini sebetulnya untuk nanti kalau si Ade mau masuk ke SMP gitu ya. Which, itu masih lama banget. Junior ini, wait, aku mau masukin nggak ya? Oke, kayaknya dia mau aku tambahin di 50.000 karena dia pecahannya kayak gede-gede deh. Oke, ini aku tambahin 30.000 aja, jadi aku punya kembaliannya. Junior high aku anggarin di 30.000 ya. Jadi agak beda ya teman-teman sama aku biasanya ketika planning untuk berapa yang mau aku anggarin di tiap minggunya, karena lagi krisis uang receh. Aku sih berharap setelah lebaran nanti krisis ini berakhir, tapi karena saat ini nggak ada pilihan, jadi makanya aku ngelakuin cash stuffing atau cash planningnya harus bener-bener ngelihat berapa isi uang yang ada di dalam amplop. Karena kalau sampai aku minta atau aku bikin gitu ya anggarannya nominal kecil tapi ternyata nggak ada kembaliannya, itu juga bikin aku repot nantinya. Oke, ini tadi THR udah aku isi atau udah aku anggarin. Jadi sekarang aku mau masuk ke Family and Events binder atau yang ada di 10 binder aku. Di sini aku mau isi ini aku skip dulu. Saat ini cuma ada 15.000. Nanti dia mungkin bakal aku anggarin di saat di saat gajian aja. Lalu untuk B saat ini ada 30.000. Dia mau aku tambahin. Dia untuk B aku mau tambahin 20.000. Oke, I just got back. Aku baru balik, tadi si Ade baru bangun soalnya. Tadi aku sampai mana ya? Oke, B tadi udah aku anggarin di 20.000. Ini sebetulnya masih lama, tapi aku mau build up aja karena saat ini baru 30.000. Sementara untuk in-laws ini mau aku tambahin 40.000. Di bulan Maret ini sebetulnya in-laws tuh bakal ulang tahun dan aku mau pakai anggaran yang ada di sini untuk nambahin atau untuk ngurangin lebih tepatnya expenses yang udah aku pakai untuk beli kadonya in-law. Untuk mom ini mau aku anggarin juga dan saat ini ada 213.000. Oke, let's see. Kalau aku anggarin 30, dia nggak bisa kembali. Ya, aku terpaksa pakai 2 kalkulator. Kalau misalnya dia aku tanggarin di 37. Oke. Ya. Aku pokoknya mencari apa yang bisa aku kasih menggunakan anggaran 50 ribuan pecahannya. Jadi untuk mom ini bakal aku anggarin di 37.000. Oke. Next untuk Nai, ini juga mau aku pelan-pelan isi karena udah masuk bulan ketiga. Nanti soal ulang tahunnya Nai itu di bulan ke-7, jadi makanya untuk Nai dan Pi ini kayaknya harus aku segera kejar lagi. Jadi Nai dan Pi ini bakal aku tambahin masing-masing di 50.000. Jadi ini bakal aku kurangin 100.000. Lalu untuk anniversary and date night, ini mungkin mau aku bikin bulat aja. Wait, kalau aku tambahin 30.000, oke, dia ada kembalian 20. Jadi untuk anniversary and date night ini bakal aku tulis atau aku anggarin di 30.000. Next, birthdays. Sebetulnya di Maret juga aku punya ulang tahunnya ponakanku, tapi kemarin dia langsung aku anggarin aja dari penghasilan bulanan, jadi dia nggak masuk sebagai anggaran sinking funds karena langsung aku kasih. Tapi ini mau aku build up lagi untuk kalau ada ulang tahun kolega di kantor atau ada ulang tahun ponakan aku lagi. Tapi kayaknya masih lama deh, ulang tahun ponakan aku lagi masih di bulan 10. Jadi
Yang ini bakal aku tambahin aja dulu di mungkin 100.000 ya untuk birthdays. Lebaran udah aku isi, celebration and Idul Adha. Untuk celebration ini kayak mau aku tambahin juga karena saat ini baru ada 100.000. Ini mau aku kejar untuk nanti Agustusan, karena nanti biasanya di tanggal 17 Agustus keluarga besar aku dari sisi ibu tuh suka ngadain kayak acara 17-an bareng-bareng gitu ya. Dan kita urunan untuk expensesnya, terutama kalau kita harus beli properti. Tapi kalau untuk makanan kita emang sifatnya tuh potluck gitu. Jadi kalau keluarga aku tuh biasanya kalau arisan, acara keluarga yang kita rame-rame, biasanya lebih sering kita ngadainnya tuh potluck. Jadi ya aku juga harus anggarin di sini sih supaya aku nggak perlu ambil dari pos anggaran yang lain. Lalu yang di sini untuk, kayak tadi kena bolpen aku. Untuk Idul Adha ini mau aku anggarin juga di apa ya? Kita cek 10, 20, 30, 2, 4, 6, 8, 10, 40.000 ya. Oke, dia aku anggarin di 40.000 aja deh. Karena aku punya banyak pecahan 10.000 di sini, jadi bisa nanti aku kasih kembalian 10.000-nya. Oke, so far aku masih ada 316.000 yang bisa aku alokasiin. Jadi aku mungkin mau ambil dari short term binder aku. Biasanya dia aku udah isi di awal bulan gitu ya. Tapi karena kemarin aku minggu pertama dan minggu kedua bener-bener butuh banget uang pecahan receh, karena kan aku harus ngasih uang infak untuk anak-anak yang harian selama bulan Ramadan. Terus aku juga harus pakai uang recehnya itu atau uang pecahan kecilnya itu untuk bayar-bayar groceries, bayar parkir. Jadi akhirnya saving challenges aku di bulan Februari kayaknya hampir separuh aku pakai. Jadi aku nggak sempat cash and stuff. Mungkin nanti bakal sekalian aku unstuffnya di bulan Maret akhir ini aja. Oke, untuk short term expenses yang mau aku isi nggak semuanya. Karena beauty aku masih punya 140, coffee lagi puasa, dan di dompet aku sebetulnya aku punya beberapa voucher yang bisa aku pakai untuk beli kopi. So I don't have to budget anything in coffee. Clothing ini juga aku skip karena sebetulnya aku udah punya anggaran dari uang THR itu, aku anggaran untuk beli baju, tapi uangnya bakal aku keep di rekening bank aja. Jadi dia nggak bakalan aku tarik. Toh bayarnya nanti juga biasanya aku pakai kartu debit atau pakai QR. Oke, fun and family. Sebetulnya cuma tinggal 19.000 sih. Nanti mungkin kalau aku nggak punya anggaran lagi maksudnya kalau aku masih ada anggarannya, dia bakal aku budgetin. Tapi saat ini aku mau prioritasin untuk gadget. Ini kayaknya aku take out aja. Oke, untuk gadget saat ini dia baru kekumpul 351.000. Jadi gadget bakal aku tambahin di 50.000 lagi. Karena di sini masih ada icon 50.000, di sini juga ada. Jadi aku masih punya banyak pilihan untuk isi 50.000. Grocery buffer ini nggak perlu aku tambahin. Biasanya nanti aku tambahin dari sisa uang belanja mingguan. Haircut ini mau aku tambahin kayaknya, karena aku udah harus potong rambutnya kakak. Jadi karena saat ini cuma ada 40.000, dia mau aku tambahin di 100.000. Untuk haircut dan health juga kayaknya mau aku tambahin untuk nanti kalau perlu beli vitamin. Jadi health ini aku isi 50.000 juga. Dan planner, aku sebetulnya kepengen beli bolpen baru, tapi aku ngerasa kayak aku tuh udah punya banyak bolpen. Jadi kayaknya aku skip dulu deh. Aku akan coba untuk isi rainy day aja. Rainy day saat ini cuman ada 30.000, jadi dia bakal aku tambahin di 50 juga. School stuff aku pengen nambahin sih saat ini. Oke, aku pengen nambahin 100.000, bisa nggak ya? Coba kita hitung dulu. Jadi ini kan ada 18, 19, 20, 21, 22, 25,
20, 21, 22. Oke. 22 sama dengan 22 itu dia 100.000. Jadi kayak bakal aku isi atau aku anggarin 100.000 untuk school stuff. Oke, kayaknya calculation aku agak miss somewhere. Jadi aku bakal coba hitung dulu dan aku akan kembali sama teman-teman ya. Karena saat ini dia minus 34.000. Alright, jadi ternyata bukan aku salah hitung. Jadi benar, sisanya tuh emang udah cuma tinggal 46.000. Jadi school stuff aku nggak bisa isi di 100.000. So, kayaknya karena aku cuma punya 46.000, kebetulan juga ini masih ada 20.000 dan juga 26.000-nya. Jadi itu yang bakal aku anggarin untuk minggu ini. Dan 46.000 sebetulnya harusnya aku kembali 4 ya. 4.000. Mungkin aku bikinnya bukan 46 tapi 45.000. Oke, 45.000. Supaya aku nggak perlu susah nyari kembaliannya. Jadi ini 45.000 untuk school stuff. Jadi sisa 1.000-nya nanti bakal aku taruh di savings aku aja untuk si 1.000 rupiah. Oke, sekarang karena ini udah semuanya di sini, aku bakal coba untuk pakai pecahannya. Tapi untuk yang nominal-nominal ganjil, aku akan lewatin dulu. Jadi aku akan ambil kayak misalnya nih parkir, dia kan harusnya pakai pecahan 50 ribuan 2 ya. Lalu kids juga ada 50 ribuan 1. Bills ini aku boleh pakai 50 ribuan 2. THR pakai 100 ribuan 1. Emergency fund 100 ribuan 3. Lebaran aku pakai 100 ribuan. Lalu nanti sisanya 50 ribu buat kembalian. Extra debt ini 150. High school 100. House tax aku pakai 100 ribu aja, nanti kembalian juga. Selebihnya yang aku nggak bisa langsung pakai 50 ribuan itu bakal aku biarin dulu. Jadi ini aku langsung aja ya teman-teman. Oke. Jadi ini roughly yang aku butuhin atau secara kasar yang aku butuhin untuk pecahan 100 ribu dan juga 50 ribu. Harusnya sih untuk yang pecahan 100 ribunya ini udah bener ya. Jadi aku butuh 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aku butuh 11 atau 1.100.000. Dan sisanya itu aku bakalan pakai pecahan 50 ribu. Jadi kan dari 2 juta dikurang 1.100.000, aku bakalan pakai 500 ribu. Oh sorry, kok 500 ribu? 900 ribunya itu pakai pecahan 50. NPFK denomination. Oke, jadi nanti aku bakal tarik ke bank 2 juta rupiah. 1.100.000-nya itu aku pakai 100 ribu atau pecahan uang 100 ribu. Sementara 50 ribu atau pecahan 50 ribuannya aku akan tarik 900 ribu. Dan ya, berarti aku udah selesai untuk cash planning for the week. Semoga teman-teman gak bingung ya dengan cara aku ngelakuin cash planning minggu ini. Karena aku bener-bener lagi kesulitan banget nih untuk dapetin uang pecahan kecilnya. Karena entah kenapa aku udah pergi ke beberapa bank. Aku juga udah minta tolong sama teman aku yang kebetulan kerja di bank, bisa atau enggak bantu aku untuk dapetin uang pecahannya. Tapi so far belum bisa. Dan aku udah cek kayaknya kalau mau punya pecahan uang kecil itu aku harus daftar ke Bank Indonesia. Dan itu it's a little bit hassle for me karena Bank Indonesia juga jaraknya cukup jauh gitu ya dari tempat aku tinggal maupun dari kantor aku. Jadi aku masih belum tahu aku bakal ngapain untuk lebaran tahun ini. Karena jujur uang lebaran recehan yang tadinya aku siapin di amplop itu udah aku tukerin semua jadi pecahan besar. Jadi I don't know what I'm gonna do for this year. Tapi all in all ini cash planning aku untuk minggu ini udah selesai. Jadi aku bakalan prepare gitu ya. Aku bakal siapin uangnya, aku bakal tarik dan mungkin nanti videonya akan segera up. Jadi kalau teman-teman nonton video ini bukan jadwal aku cash
planning maupun cash stuffing yang biasa, karena ini dari uang THR yang aku terima, atau sebagian dari uang THR yang aku terima. Dan ya, jadi ini akan kayak semacam bonus video di tengah-tengah minggu, karena biasanya aku jarang cash planning and cash stuffing di tengah-tengah minggu. Oke, mungkin itu aja untuk video aku kali ini. Sekali lagi aku ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Kalau kalian ngejalanin ibadah puasa, selamat berpuasa. Semoga ibadah puasa kita lancar hari ini sampai nanti di hari terakhir kita puasa, sampai dengan lebaran gitu ya, sampai hari raya. Dan untuk teman-teman yang gak menjalankan puasa, aku tetap ngucapin semangat. Semoga hari kalian tetap baik dan ya, semangat terus untuk ngelakuin budgeting and planningnya. With that said, once again thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye bye.